Tanah Toraja menyimpan banyak destinasi wisata. Sekarang dalam rangkaian peluncuran tribuntoraja.com, saya sekarang berada di kediaman Majen TNI Purnawirawan Julianus Silvanus Dumba. Beliau adalah Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, PMTI. Sekarang saya berada di kediaman beliau di Kota Serang, Banten. Saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager Tribun Banten, akan ngobrol berbincang sekilas terkait Toraja bersama beliau. Ikuti obrolan kami. Selamat siang Tribuners, saya sekarang berada di kediaman Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Dumba di Kota Serang, Provinsi Banten. Beliau adalah Ketua Umum DPP Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Kita berada di kediaman yang cukup asri dan menyenangkan. Langsung saja kita sapa beliau di tengah kesibukan beliau bisa menerima kunjungan Tribun Banten. Selamat siang Pak Jenderal. Selamat siang Mas Agung. Sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, lagi sibuk apa nih? Kita lagi santai nih. Lagi santai-santai. Lagi santai. Terima kasih kunjungannya. Terima kasih sudah menerima kami Jenderal dengan kesibukan Jenderal nih. Nah, Jenderal sebagai Ketua PMTI ya, periode 2021-2026 ya Jenderal. Iya, betul. Nah, kira-kira mau ngapain nih Jenderal sebagai Ketua PMTI Jenderal? Aduh, terima kasih ya Mas Agung ya, dengan teman-teman Tribun Banten ya. Untuk diketahui dulu lah, saya ini rumah saya. Ya. Domisili saya di sini memang. Jadi, tetapi aktivitas saya lebih banyak di Jakarta. Lebih banyak di Jakarta ya. Dari Jakarta, kemudian di sini keluarga ya tinggal di sini. Anak-anak juga tersebar sebenarnya. Saya punya anak 3, 1 di Jakarta, ya 1 di sini, 1 sudah berkeluarga di rumah masing-masing. Ya. Jadi saya sangat senang ya Tribun hadir di kediaman kami. Sangat terhormat ini atas kunjungan ini Mas Agung. Sudah lama tinggal di Serang? Saya dulu di Kopassus. Oh, di Kopassus ya. Di grup 1, Letnan 2 saya di situ. Ya, Letnan 2 di situ sampai orang kedua di Kopassus. Kopassus grup 1 ya. Sehingga saya sudah cocok dengan Kota Serang. Lingkungan yang ramah ya. Dan saya pikir tempat saya menjadi pensiunan cocok lah di sini. Menghabiskan hari tua gitu ya. Menghabiskan hari tua. Itu. Saya tanggal 2 Oktober 2021 saya terpilih menjadi Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Itu periode 2021 sampai dengan 2026. Ya. Jadi 5 tahun untuk di PMTI ya, 5 tahun. Dan sekarang sudah berjalan 1 tahun. Tentunya PMTI ini kan organisasi sosial, khususnya keluarga Toraja. Ya, keluarga Toraja. Tetapi dalam implementasinya juga kita juga tidak dengan Toraja saja, tetapi tentunya dengan keluarga-keluarga lain. Ya. Kita tidak bicara etnis Toraja saja, tetapi kita pada saatnya juga kita menyentuh yang lainnya, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, kita punya 10 program yang saya selalu sosialisasikan. Untuk apa 10 program itu? Tentunya ada 2 sebenarnya sasarannya. Pertama untuk kampung halaman di Toraja sana, ya. Kemudian yang kedua adalah diaspora, di mana masyarakat Toraja merantau, baik dia di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, PMTI mencakup sampai ke seluruh dunia, ya, di mana ada masyarakat Toraja yang mereka berkelompok, berorganisasi, ya maka PMTI hadir di sana. Ya. Untuk apa? Ya, untuk kita mengenalkan budaya kita. Jadi budaya Toraja ini harus ditampilkan. Nah, itulah masuk dalam 10 program, Mas Agung. Ya. Termasuk kemarin
Di luar negeri ya? Ya, kemarin saya selama 21 hari, saya wisata rohani ya. Saya ke Israel, kemudian lanjut ke Belanda dan Prancis. Ya, di Belanda kami diterima Duta Besar Belanda, ya. Kemudian lanjut kami ke Prancis untuk melantik masyarakat Toraja di sana dalam Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. PMTI yang ada di sana. PMTI yang ada di sana, baik wilayah Inggris, kemudian wilayah Uni Eropa, ya, dan kecuali Belanda. Kecuali Belanda. Belanda, nanti kami akan datang lagi ke sana untuk melantik mereka. Karena komunitas Toraja itu banyak di Belanda. Berarti di Prancis, Inggris, Belanda itu banyak orang Toraja di sana. Banyak, Pak. Jadi kita harus ketahui rekan-rekan sekalian, masyarakat Toraja ini tersebar di seluruh dunia. Ya. Bayangkan kalau itu pulang kampung, penuh itu macet Toraja itu, Mas Agung. Ya, penuh sesak, udah nggak cukup lagi. Contoh saja kemarin pada saat kita kegiatan Magical Toraja, ya, Magical Toraja di bulan Agustus 2022, ya, itu hotel semua penuh, ya, hotel penuh. Itu baru bagian kecil saja. Ya. Tetapi turis lokal, turis internasional juga banyak yang hadir di sana untuk menyaksikan Magical Toraja itu. Karena apa? Kita tampilkan budaya-budaya yang lama, yang tua, yang mungkin sudah terlupakan. Itu kita gali dan kita tampilkan kembali. Nah, termasuk juga kita munculkan kegiatan, kebetulan di bulan Agustus itu di Pangala sana ada Manenek, ya kan? Ya, nampaknya namanya turis mancanegara ini paling suka macam seperti itu, ya. Nah, pada saat di Pangala mungkin banyak turis mancanegara lari ke sana untuk melihat mayat yang digantikan baju. Iya. Ganti baju. Berarti sebenarnya Toraja ini punya potensi yang luar biasa ya. Gitu. Waduh, sangat besar sekali ya. Betul. Memang kalau untuk pariwisata, saya pikir nomor 1 lah, nggak ada lawannya lah. Ya. Nah, kira-kira berarti setelah pas ke Prancis, Inggris, sama Belanda tadi, sosialisasi tempat wisata juga gitu? Ya, kami ada 1 minggu di sana, membuat festival budaya juga. Oh, di sana? Di Prancis. Festival budaya Toraja? Toraja, ya. Berapa lama itu? Selama 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu. Di situ kita tariannya, pakaiannya, ya, kemudian makanannya, itu semua kita sajikan di sana. Selama 1 minggu. Kira-kira animo dari 3 negara ini gimana? Sangat besar, ya, sangat besar. Kemarin saya datang ke sana, orang lokal sama orang Torajanya lebih banyak orang lokalnya yang datang. Artinya banyak orang Prancis yang antusias orang ada di situ. Ya, betul. Ya, bahkan mereka minta baju untuk foto. Dan kebetulan waktu itu kita buat lomba. Pakaian Toraja, ya, namanya itu. Jadi kita bawa ke sana yang juara 1 kemarin dengan seragamnya dia. Wah, berebut untuk foto. Itu sangat sekali, seninya sangat tinggi, ya. Kemudian nilai tuanya itu memang muncul, tetapi dimunculkan di hari ini ketuaannya itu menjadi seni yang sangat tinggi. Itu yang bisa kita jual. Toraja kita. Gitu. Nah, ke depan nanti gimana kira-kira Pak Jindra? Apakah PMTI kemudian ada acara tahunan rutin untuk mempromosikan tempat wisata Toraja atau bagaimana? Iya. Jadi begini Mas Agung, teman-teman sekalian. Jadi PMTI Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia ini punya 10 program. Salah satunya pariwisata. Salah satunya pariwisata. Nah, pariwisata inilah yang akan kita angkat untuk membantu pemerintah daerah mengangkat sumber daya yang ada di sana, ya, baik alamnya, ya, budayanya, pendidikannya. Kopinya juga Jenderal, ya. Kopi Toraja juga ya. Tentu. Nah, Toraja dikenal satu kopinya. Ya, Duta Besar Belanda kemarin sempat nanya, mana kopinya? Karena memang tidak lengkap kemarin tanpa kopi. Kebetulan tim kita yang berangkat ke sana terlambat yang membawa kopi ini.
Jadi sempat ditanyakan karena ciri khas Toraja, ya kopi gitu. Iya. Di mana orang kalau minum kopi, mana kopi Toraja ini kan? Ya, Ya. tapi kopi Toraja kita di mana nih? Kok nggak dihadirkan di sini nih? Nah, kira-kira Jenderal selama ini sudah perjalanan 1 tahun sebagai PMT ini. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Jenderal? Selain tadi sudah sosialisasi program termasuk ke beberapa negara di Eropa gitu kan? Iya. Kira-kira 1 tahun ini sudah ngapain saja sih Jenderal? Jadi puji Tuhan ya, selama 1 tahun ini, tentunya dalam 10 program itu salah satunya ya, yang nomor 1 adalah kepenyiapan sekretariat. Ya. Waktu lalu kami nggak punya sekretariat. Hari ini kita sudah punya sekretariat di Jakarta. Di Jakarta. Di Pejaten Raya ya. Iya. Kemudian kedua, konsolidasi organisasi. Artinya begini, kita butuh database. Berapa sih masyarakat Toraja? Penyebarannya ada di mana saja. Kemudian kemampuannya apa saja yang dimiliki mereka. Ya, sumber daya manusianya juga. Pemetaannya. Ya, ini lagi inventarisasi dulu. Inventarisasi ya. Jadi itu di program yang kedua. Nah kemudian program-program lainnya, ini kami sedang berjalan semua. Ya, baik di olahraga, ya. Kami buka sekolah catur di sana. Di Toraja. Di tanah Toraja dan Toraja Utara. Kita datangkan master-master dari Jakarta ya, ke sana untuk anak-anak kita sekolahkan catur. Yang lalu, beberapa hari yang lalu, di Bali ada Asian Youth, ya, Asian Youth catur. Ya, kita mengirim dari Toraja 4 orang. Ya, kita kirim ke sana. Kemudian dari Toraja juga yang dari Bogor. Ya, dari PMTI Bogor mengirim 2 orang juga ke sana. Itu atas nama PMTI. Ya, lumayan. Waktu kita latih mereka dan waktu mereka bertanding, nggak mempermalukan Toraja lah, bahkan membanggakan Toraja. Gitu. Dapat juara berapa ya? Awalnya mau bisa 3 besar itu. Awalnya 3 besar. Tapi akhirnya jadi 8 besar. Iya. Jadi tapi itu kelas ASEAN ya. Cukup. Artinya kita latih setiap hari anak-anak kita cerdas, Mas Agung. Anak-anak Toraja itu dia sering makan daging. Jadi kecerdasannya itu hebat gitu. Iya. Jadi umur 10 tahun mungkin kasih SD. Baru mulai sekolah catur tuh ya? Iya, kita latih dia selama 3 bulan kontinu ya. Setiap hari. Iya. Dari pulang sekolah dia, kita latih terus dia. Dan itu setiap hari. Itu berapa orang Jenderal yang sudah kemudian lagi banyak dididik? Ya, sekolah catur kita di Torut dan Tator itu kalau dijumlah-jumlahkan kurang lebih 100 lah. 100 murid 100, ya. Kemarin kita seleksi, kan kita nggak boleh banyak-banyak juga ya. Dan baru 3 bulan setengah umur mereka kita latih. Kita sekolahkan ya. Kemudian kita kirim ke Bali ya. Kebetulan saya ada rumah di Bali. Jadi saya bilang kita nggak usah sewa hotel lah. Kita di rumah saya aja. Rumah sana kan kosong. Jadi dipakai anak-anak kita ya, dan pengurus prestasi Tanah Toraja dan Toraja Utara untuk mereka bertanding, berlaga di dunia internasional. Ya. Itu baru pertama kali berarti ya? Pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Berarti nanti untuk persiapan yang lanjut lagi gitu. Ya, kita berharap ke depan anak-anak kita ini ya akan menjadi atlet-atlet internasional lah. Kebanggaan Toraja gitu. Itu saya punya cita-cita anak Toraja harus jadi atlet internasional. Dari Toraja untuk dunia nanti Jenderal. Toraja untuk dunia. Iya. Berarti Jenderal juga sekaligus di catur ya? Saya kebetulan saya wakil ketua umum PB Prestasi. Berarti jangan-jangan nanti setelah Toraja mana lagi kira-kira Jenderal untuk bikin sekolah catur gitu? Di Serang ini kami buat. Di Serang ini buat ya? Di sini Serang kami buat. Namanya kita bikin klub namanya. CIS Mawar Club, CMC namanya. Iya. CIS Mawar Club. Kami juga di sini setiap malam minggu buat online. Pertandingan online. Ya, internasional itu. Oh, internasional itu? Internasional. Itu kita buat waktu dulu masih kompetisi pandemi, ya. COVID kan. Kita kan nggak boleh langsung offline, ya. Saya pikir kita nggak boleh atlet kita menganggur. Didiamkan, tidak berlatih, tidak diasah. Maka saya buatlah online itu. Nah, Jenderal itu kan sudah malang melintang di berbagai posisi strategis. Jenderal bisa diceritakan dari mana saja, Jenderal?
Begini Mas Agung, saya masuk Taruna Akabri Darat Akabri. ya. Sekarang Saya- Akmil ya, Jenderal. Akmil, Akmil. ya. Saya waktu itu Akmil yang pertama. Oh, Akmil yang pertama, Saya angkatan Akmil yang pertama. Di Magelang ya? Saya tahun 88 lulus, kemudian saya ikut seleksi masuk Kod Baret Merah, Ya, Kopassus. Kopassus. Saya lulus ya. Yang seleksi banyak, yang lulus waktu itu kami ber-16 orang. 16 satu orang. angkatan. Ya, ya. Nah, kemudian saya latihan komando di Batu Jajar, Bandung. Pusdikpassus ya. Kemudian saya ditempatkan di Grup 1. Oh, berarti punya sejarah grup 1 ini Ya, dari grup 1. sekarang makanya berlabuh untuk pensiun di sini. Ya, jadi saya Letnan 2 dengan baret merah pertama sekali, saya di grup 1 ini. Gitu. Kebetulan 2 kilo lah dari rumah saya ini. Gitu. Iya, iya. Terus setelah itu gimana gitu? Nah, dari sana ya saya lebih banyak terjun di dunia intelijen, Mas Agung. Ya, di dunia intelijen. Kemudian dari grup 1 ini saya pindah ke Batu Jajar. Saya menjadi komandan sekolah di sana. Pernah jadi Dan komandan Pusdik sekolah. berarti ya? Komandan sekolah Oh, komandan Brigade dan Pusdik. Oh, iya, iya, Nah, iya. Jadi pusat pendidikan punya sekolah-sekolah. Oh, kepala sekolahnya Ya, ada sekolah komando, ada sekolah Intelijen. para terjun, Ya, para terjun. ada sekolah spesialisasi. Spesialisasi ini setiap prajurit komando harus punya spesialisasi. Contohnya Debaduk, ya, Daki Serbu, Ya, ya. kesehatan, peledak, ya, dan macam-macam lainnya lah. Betul. Ya, dia harus punya spesialisasi. Saya komandan sekolahnya waktu itu. Nah, dari sana saya menjadi komandan sekolah Sandi Yuda. Berapa lama itu di Pusdikpassus, Jenderal? Saya cukup lama, 12 tahunan mungkin ya. Di Pusdikpassus. 12 Jadi kepala sekolah itu. Ganti-ganti kan? Iya, 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 iya. Ganti-ganti jabatan. 12 tahun. Setelah itu ke Nah, dari sana saya ditarik menjadi komandan batalion. Balik lagi ke Serang. di Serang ini. Di sini. Batalion yang di grup 1 Di ini. grup 1. Ya, Di grup 1 kan punya 3 batalion. Sekarang sudah 4 batalion ya. di Bogor. Nah, Di Bogor ada ya? Bogor termasuk Iya. batalion 14. Batalion 14. Tapi di zaman saya dulu hanya 2 batalion. Hmm. Grup 1 hanya batalion 11 dan batalion 12. Nah, saya ke sini tetapi begitu reorganisasi ada 1 batalion lagi waktu itu 13. Ditambah, ya. Saya Danjon 13. Dan yang 13. 13 grup 1 Kopassus. Dari situ saya loncat Mas Agung. Jadi wakil asisten intelijen Kopassus Di ini, di Cijantung, di Jantung ya. di Makopassus. Kopassus. Jadi komandan batalion, saya langsung jadi wakil asisten intelijen. Nah, dari sana saya pindah ke Sesquad. Bandung. Ulangi, dari sana saya jadi wakil komandan grup lagi di sini. Oh, di grup 1 Grup 1 Serang. lagi. Iya, iya, di iya. grup 1. Berapa lama di sini? Ya. 1 tahun setengah lah. Oh, dan grup ya. Komandan grup. Dari situ baru saya pindah jadi Di dosen. Jantung. Dosen Sesquad. Oh, di Sesquad Bandung. Ya, jadi ya, ya. Waas Intel, wakil komandan grup, baru dosen Sesquad. Dosen Terakhir Sesquad. berarti pensiun di Mayor Jenderal. Ya, dari sana baru saya masuk Badan Intelijen Negara. Iya, iya. Ya, masuk BIN, Masuk BIN. saya menjadi kepala BIN daerah Kabinda. Provinsi Kepulauan Riau Oh. di Batam sana. Ya, Di ya. Batam. Kemudian dari sana saya menjadi komandan Korem. Nah, ini foto Oh, di Papua. di Papua. Saya komandan Korem. Tahun berapa Jenderal waktu itu? Ini 2018 2019 lah. Oh, ini sama ibu foto dia di Papua ya? Ya, ini di Ini Papua. dari foto-foto dia kayak gini, Dan? Betul, ini semua foto kegiatan Komandan Korem dijadikan lukisan. Nah, jadi lukisan saya ini foto-foto kegiatan saya. Iya, iya, iya. Terakhir di Andrem ini. Nah, dari sini baru saya menjadi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan, Oh iya, Pertahanan. Kementerian Kementerian Pertahanan. Pertahanan ya. Iya, iya, iya. Terakhir di situ, Nah, Jenderal. baru saya pensiun. dari Pensiun. situ. Nah, Jenderal, dari sekian banyak posisi dan pengalaman tadi, kira-kira yang tidak terlupakan di mana, Jenderal? Saya ini pasukan khusus, Mas Agus. Ya, saya banyak tugas ya. Ya. Saya bersyukur TNI khususnya Kopassus ya Siap. memberi tanggung jawab saya yang cukup besar, ya memberi ruang dan waktu untuk saya banyak tugas. Ya. Memang saya lemah di pendidikan, lemah di sekolah saya. Saya lebih banyak di lapangan daripada mengenyam pendidikan. Tapi itu saya bersyukuri karena kita ini kan prajurit. Iya, iya. Ya. Pengalaman operasi
itu nomor satu untuk prajurit, baru pendidikan. Pendidikan. Ya, gitu. Jadi ya saya banyak yang nggak bisa terlupakan. Tapi ada yang satu yang mungkin untuk prajurit ya, untuk prajurit. Yap. Saya punya pengalaman hilang di Papua. Hilang di Papua. Hilang di Papua. Pak Jenderal. Saya. Jadi waktu itu kita ada tugas ya untuk mengevakuasi salah satu prajurit yang ya Jadi korban. Ya. Di perjalanan itu anak buah saya hanyut gitu. Hanyut ke bawah sungai. Iya, iya. Ya. Kemudian saya menolong. Itu di Papua. mana kira-kira? Di daerah Akimuga sana. Oh, Kalau kita tahu Tembagapura, Tembagapura, ya, Timika ya. saya masih jauh lagi dari 100 kilo dari situ. Itu ada Arum Jeram lah itu sungai. Berapa orang tuh waktu itu Jenderal? Saya sempat 21 hari hilang gitu. Jenderal itu? Iya. Sendiri? Tapi anggota saya saya berduka cita sekali. Dia hilang, nggak bisa tertolong. Oh. Tapi sempat ditemukan lah mayat. Iya, ya jenazahnya ditemukan ya, Mas. Ya, saya terbawa arus jauh sekali. Tapi 21 hari itu Jenderal kemana kira-kira? Saya tidak makan. Hah? Saya tidak makan, dan nyari mayat dan pulang karena terlalu jauh jaraknya. Itu Jenderal sendiri menyusuri itu Iya. cari jenazah korban tadi ya? Kami bersepuluh, satu hanyut, dan saya mengejar, kami terpisah lah. Terpisah. Selama 21 hari itu, 3 minggu Jenderal? Tidak makan. Di hutan itu? Iya. Sendirian? Lihatnya di media sosial ada itu. Saya nggak tahu siapa yang memasukkan. Ya. Itu muncul itu nama saya di situ. Nah, nggak makan selama 3 minggu itu bagaimana bisa bertahan gitu? Kami dilatih itu. Iya. Kopassus dilatih. Ya, saya pikir semua prajurit dilatih untuk survival. Ya. Tapi bawa ransum itu tapi Nggak ada. Nggak ada ransum ya? Nggak ada. Senjata juga nggak bawa. Terus akhirnya bisa kembali lagi gimana gitu? Ya, kan kita punya ilmunya. punya apa namanya pelatihannya. Iya. Kita bagaimana di medan tertutup, bagaimana kita tahu arah gitu ya. Iya, di hutan, di belantara Ya, seperti itu. dan kita bisa membaca medan. Gitu ya. Medan itu apa namanya kondisi geografi di situlah. Gitu. Luar biasa 21 hari di hutan Ya, belantara tetapi sendirian. tetap Tuhan lah yang menjaga saya waktu itu, masih sayang. Iya. Masih sayang. Nah, itu yang nggak terlupakan. Itu nggak terlupakan sampai sekarang. Ya. Itu kira-kira tahun berapa Jenderal? Masih ingat nggak? Saya 94-95 Waktu itu pangkatnya apa Jenderal? kapten. Berarti 10 orang nyari, yang terlepas Jenderal sendiri ya? Satu hanya. Ya, 1 orang. Jadi 2. Ya, dapat Jenderal kan? Nah, Oke. jadi 8 orang yang. 8 orang yang masih bersama ya. Jadi keempat sudah nyebrang, dia yang kelima. Nah, yang kelima ini hilang. Dia nggak bisa berenang ternyata. Iya. Dia nggak bisa berenang sehingga terbawa arus. Baru langsung proses baru saya pencarian. kejar. Iya. Jadi terpisah tuh, kami berdua hanyut. Ini 4 sudah di seberang. Kemudian 4 lagi ada di seberang. Berarti Jenderal waktu terhanyut juga itu prosesnya mengejar tadi yang teman satu yang hilang Ya. tadi ya? Saya kan jago renang. Iya. Saya ini atlet renang, Mas Agung. Atlet renang, atlet catur, renang, atlet iya. tembak semua ya? Iya. Saya kebetulan saya all-round. Saya juga free fall juga, terjun bebas. Iya, juga. terjun bebas juga. Iya. Nah, Jenderal, kan dari sekian banyak posisi strategis terus pengalaman tadi, kira-kira itu Jenderal tuh punya rasa, saya karena orang Toraja gitu nggak sih Jenderal? Iya. Itu sudah mendarah daging ya Mas Agung ya. Karena gini, papi saya ini memang dia tidak pernah mengajari bahasa Toraja. Ya, karena mami saya kan Manado. Oh iya. Tetapi papi saya kan dominan untuk bagaimana kita ikut kumpulan Toraja. Jadi kalau setiap ada arisan Toraja kita kumpul, ada kedukaan Toraja kita kumpul, ada orang kawinan Toraja kita ikut datang kayak gitu. Dari situ kita diajarkan bagaimana kehidupan masyarakat Toraja di perantauan ya. Iya. Karena saya sejak kecil nggak pernah saya injak kampung Lebih banyak tugas pindah-pindah gitu ya. diajarkan itu kan. Iya. Papi saya kan angkatan udara ya. Angkatan udara ya. TNI AU. Jadi beliau juga
sering merantau gitu, jadi nggak pernah pulang kampung. Gitu. Penugasan terus gitu. Begitu saya jadi tentara, apalagi gitu ya. Saya Kopassus mana sempat kita lihat kampung halaman. Tapi hari ini ya puji Tuhan, teman-teman PMTI memilih saya untuk menjadi ketuanya. Iya. Untuk menjadi ketuanya. Saya tentunya berterima kasih ya kepada teman-teman PMTI khususnya dan pada umumnya masyarakat Toraja yang memilih saya untuk menjadi ketua umum selama 5 tahun. Gitu. Dan itu pasti saya akan buktikan bahwa tidak salah lah memilih saya. Memilih Majen ya. Sebenarnya ya. Tidak salah memilih saya. Kenapa? Kita buktikan 1 tahun ini. Ya. Kegiatan PMTI di masa kepemimpinan saya itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan tentunya pasti ada perubahan. Bertahap, bertingkat ya. Mungkin ketua pertama, periode pertama dia sampai di tangga 3 ya. Yang kemudian pemimpin kedua, ketiga dia sampai tangga 10. Nah, saya sudah naik tangga terus. Oke. Tadi kan ada 10 program PMTI di masa jenderal ya. Kira-kira 1 tahun tadi ada sudah tercapai jenderal atau nanti misalnya masih jangka panjang, jangka pendek gitu? Ya kalau bilang tercapai kita belum bisa mengukur evaluasi karena kita belum laporan tahunan ya. Kalau kita di anggaran dasar rumah tangga kita harus melaporkan apa yang sudah kita lakukan kegiatan itu. Saya nggak bisa menilai, yang menilai nanti tim lah. Gitu. Nah, Jenderal, sebagai PMTI kan tentu saja harus mewakili masyarakat Toraja di pusat nih. Nah, kira-kira ada kesulitan atau kendala nggak dalam perjuangan ini? Saya ini selalu ngomong masyarakat saya Toraja baru, ya, karena saya nggak bisa bahasa Toraja, Mas Agung. Ya, tetapi hati saya untuk Toraja sebenarnya. Ya. Karena saya lahir dan dibesarkan oleh orang tua saya, ya, yang selalu bicara tongkonan, ya, bicara tongkonan. Ya. Dia selalu menjelaskan tongkonan itu apa. Itu bukannya simbol, ya, tetapi fungsinya di sini sangat besar. Setiap persoalan itu masuk tongkonan, masalah. Setiap persoalan, kalau masalah masuk ke tongkonan itu, kita selesaikan. Keluar dari situ selesai. Ini musyawarah itu diutamakan. Ya. Kami diajarkan untuk itu sama orang tua saya. Itulah makanya saya pikir manakala saya ditunjuk menjadi ketua umum, saya bilang, oh saya siap. Saya siap dan ya kita buktikan ya banyak kegiatan-kegiatan kita yang ada di PMTI yang ada di Toraja ya. Saya berharap juga nanti tanggal 11 Maret 2023. Oh, 11 Maret 2023. 11 Maret 2023 itu ulang tahun Mamasa. Kabupaten Mamasa. Saya sudah sepakat dengan teman-teman untuk membuat kegiatan di Mamasa. Kita beri judul dengan pemerintah daerah. Ya, kita sempat rapatkan. Kita bentuk namanya Mamasa Bangkit. Mamasa Bangkit. Mamasa ini banyak orang Toraja di sana. Dulu dia masuk dalam administrasinya Toraja. Tapi begitu dia bisa menjadi provinsi Sulawesi Barat dan dia menjadi kabupaten tersendiri, ini agak hubungan ini agak kurang harmonis ini. Ego administrasi ini sangat rentan ya. Baik tanah Toraja Utara, Mamasa. Tapi PMTI bicaranya adalah Toraja. Kami tidak bicara administrasi. Sehingga nanti kegiatan di Maret di ulang tahun Mamasa. PMTI akan hadir bersama-sama komponen lainnya ya untuk membuat acara Mamasa Bangkit. Itu gerakannya kira-kira apa ya, Jenderal? Mamasa Bangkit ya? Hampir mirip dengan Magical Toraja. Hampir mirip-mirip ya. Tapi kita menyesuaikan lokal wisdomnya ini yang akan kita kita eksplorasi ya sehingga itu menjadi potensi pariwisata tentunya. Banyak potensi wisata sebenarnya di Toraja itu. Waduh, banyak sekali Mas Agung. Jauh dari udara aja orang sudah kepingin cepet turun gitu ya, ingin menginjak, ingin melihat, ingin merasakan. Iya,
udaranya, aduh sangat segar di sana, kan nggak ada pabrik. Ya Tapi kan? kalau Jenderal, potensi wisatanya banyak. Apakah ini sudah dilakukan misalnya pengembangan atau misalnya infrastruktur pendukung kayak misalnya jalan ataupun kemudian akomodasi penginapan gitu? Gimana? Ya kalau hotel, ya cukup bagus lah di Sudah sana, cukup banyak ya? cukup banyak ya. Kemudian apa namanya infrastruktur. Kemarin saya ngobrol sama gubernur, dinambah lagi jarak jalan. Jalan. Ngobrol sama gubernur, oh kami tambah lagi 20 km kalau tidak salah untuk jalan-jalan Ke tempat wisata. kan provinsi ini kan Toraja ini kan mengandalkan dari provinsi juga Iya. gitu ya. Betul. Yang bagaimana bisa menghubungkan kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. Nah, kemarin dari gubernur ya kan apa namanya memperpanjang infrastruktur. Kenapa? Karena itu paling penting. Coba lihat Pak Jokowi, ya hantam semua infrastruktur dulu. Ya, Supaya tidak ada daerah yang terpencil. betul. Untuk Tidak akses ada yang distribusi terisolasi. dan macam-macam. Iya, itu penting. Kalau kita di sana harus jalan kaki ke bagaimana orang mau hidup? Betul, Ya. betul. Jadi pengalaman Pak Jokowi ini diterapkan di Toraja sana itu sangat bagus. Hanya kurang memang di Toraja itu jalannya sempit-sempit. Jadi kalau pariwisata membawa bus itu persoalan. Oh, iya, Kan iya. gimana di sana kan jurang-jurang. Betul. Iya kan? Konturnya geografis gunung-gunung ya. Gunung-gunung jadi banyak jurang itu jadi kendala juga Iya, iya. memang. Tetapi ya tentunya dengan infrastruktur yang sudah ada Sudah ada. sekarang itu tinggal dijaga ya, dipertahankan dan pemerintah daerah tentunya juga nggak akan diam. Ya. Nggak akan diam untuk bagaimana infrastruktur ini akan mendukung semua kehidupan masyarakatnya di sana. Oke. Nah, Jenderal, terakhir nih, kira-kira PMTI mau dibawa kemana? Jenderal nanti sisa 4 tahun ini mau ngapain? Apakah kemudian nanti ada kepikiran untuk menambah lagi, mencalonkan diri lagi sebagai ketua PMTI atau seperti apa? Atau ada pesan-pesan buat teman-teman di PMTI? Silakan, Jenderal. Harapan saya gini ya, ini kepada masyarakat yang ada di kampung halaman, ya. Mereka jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam. Kenapa? Potensi yang ada di sana ini bisa dieksploitasi. Nah, tapi tentunya mereka tidak bisa sendiri. Ya. Pemerintah daerah tidak bisa sendiri. Pemerintah daerah harus mau mengajak kami-kami yang di perantauan ini. Jangan dibiarkan diaspora ya untuk dia diam. Ajak untuk datang ke kampung halaman. Membangun. Undanglah kami. Undanglah tokoh-tokoh yang sudah jadi-jadi, ini banyak orang Toraja kaya-kaya Mas Agung. Apalagi Ya. di luar negeri banyak sekali. Oh, luar negeri banyak itu. Bahkan ada ibu-ibu kemarin waktu di Belanda. Pak Ketum, saya siap membantu. Saya siap menyumbang. Saya siap banyak. Untuk apa? Kampung halaman. Jangan dibiarkan. Pemerintah daerah, percayalah. Ya, kami diaspora ini selalu memikirkan kampung halaman. Supaya kampung halaman kita maju. Ya, kami juga jual Toraja kita ini supaya dikenal pariwisatanya, kopinya, budayanya. Ini yang kita selalu promosikan dimanapun kita berada. Apalagi pengurus PMTI. Ya. Yang saya berharap kepada masyarakat Toraja yang diaspora ya, tentunya promosikan ini dan mari kita bangun kampung halaman kita. Itu apa? Pariwisata nomor 1, pendidikan nomor 2, ya kopi itu yang jangan sampai ciri khas kita hilang. Tergerus lah ya. Saya yakin daerah dan kami yang di diaspora dan di perantauan ini, kalau kita bersatu, Toraja akan maju. Saya yakin. Berarti nomor 1 pariwisata ya? Pariwisata. Pariwisata ya. Apalagi yang mau diandalkan? Iya, iya. 2 kopi kita. Iya, iya. Karena pariwisata itu kan ada alam, ada budaya, ya. Ya, ini lengkap kami di Toraja. Lengkap. Nggak ada tempat lain yang seindah Toraja lah. Iya. Saya sudah datang kemarin ke Perancis kemana? Saya lihat Toraja. Paling hebat ya. Hebat. Kan ini juga, dia kan udah pernah tugas ke Papua, kemana-mana. Saya ini sudah kan keliling dunia.
Tidak keliling dunia, Iya, saya udah tetap keliling Toraja dunia. yang paling bagus. Saya ke Amerika juga saya udah pernah. Ya, udah kemana-mana saya gitu. Iya, iya, iya. Dan saya lihat Toraja paling indah. Memang akhirnya ingin berbakti ke Toraja dengan sebagai PMTI tadi. Ya, saya tentunya di masa kepemimpinan saya minta teman-teman diaspora ya bersama-sama dengan PMTI, mari kita bersatu, mari kita bantu pemerintah daerah. Tanah Toraja, Toraja Utara, Mamasa, ya 3 kabupaten itu untuk apa? Mari bersama-sama kita bangun Toraja kita. Oke, terima kasih banyak Jenderal atas Baik. waktunya, kesibukannya. Mas Agung. Semoga selalu sehat Jenderal Terima kasih dan banyak. bisa menjalankan tugas sebagai Ketua Umum PMTI dengan lancar dan dimudahkan. Terima kasih. Terima kasih Komandan. Terima kasih semua. Itu dia Tribuners wawancara kita bersama Majen TNI Julius Silvanus Lumba, Ketua PMTI, Ketua Umum PMTI yang berada di Kota Serang, Provinsi Banten. Ikuti terus Tribuners. Terima kasih, selamat siang.